Spanyol, dulunya Islam pernah berkuasa di sini. Pada tahun 689 Masehi, Raja Ricardo menjadikan Katolik sebagai agama resmi di Spanyol. Pada awal abad ke-8 Masehi, para pendatang mulai berdatangan ke benua Eropa, termasuk Spanyol. Salah satu pendatang yang tiba di Spanyol adalah bangsa Arab yang membawa agama Islam. Sebelum menaklukkan Spanyol, pasukan Islam terlebih dahulu menguasai wilayah Afrika Utara dan menjadikannya salah satu daerah kekuasaan dinasti Umayyah. Penguasaan Afrika Utara terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik. Menurut beberapa ahli, tujuan umat Islam menguasai Afrika Utara adalah sebagai jalan untuk melakukan ekspansi lebih besar ke wilayah Eropa. Karena dari wilayah Afrika, ekspansi ke Spanyol lebih mudah dilakukan. Ekspansi yang dilakukan pasukan Islam di wilayah Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid. Awalnya Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara, mengutus Tariq bin Ziyad untuk memimpin pasukan menuju Eropa. Ia membawahi kurang lebih 7.000 pasukan, yang sebagian besar terdiri dari orang-orang yang ganas. Pada 711 Masehi, Tariq bin Ziyad berlayar melalui Laut Tengah dan berhasil mendarat di sebuah daerah yang kemudian diberi nama Gibraltar atau Gunung Tariq. Ketika penguasa Spanyol, Roderick, mengetahui bahwa pasukan Islam telah memasuki wilayahnya, ia memerintahkan pasukan untuk menghadang Tariq dan pasukannya. Sebanyak 25.000 pasukan Spanyol diberangkatkan untuk menghadapi pasukan Islam. Mengetahui pasukan musuh lebih banyak, Tariq meminta bantuan kepada Musa bin Nusair. Akhirnya dikirimlah 12.000 tentara tambahan ke wilayah Spanyol. Pada 18 Juli tahun 711 Masehi, pasukan Spanyol dan pasukan Umayyah bertemu di wilayah Sungai Barbate. Peperangan di antara keduanya berlangsung selama 8 hari dan kemenangan berada di tangan pasukan Tariq. Dalam pertempuran itu, pasukan Islam yang mendapat bantuan dari pasukan Roderick yang membelot karena berbagai alasan. Pasukan Islam melanjutkan ekspansinya menuju wilayah Toledo sebagai basis kekuatan pemerintahan Spanyol. Beberapa wilayah berhasil ditaklukkan seperti Archidona dan Granada. Kemudian pasukan pemimpin Mokhir Arumi berhasil menaklukkan kota Cordoba yang selanjutnya dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Islam di Spanyol. Setelah kota-kota penting di Spanyol dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam, secara politik wilayah Spanyol telah berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah. Dalam melakukan ekspansi di wilayah Spanyol, umat Islam dapat dengan mudah meraih kemenangan sehingga dalam waktu yang cukup singkat dapat menguasai Spanyol. Ada beberapa faktor yang membuat proses penaklukan Spanyol oleh Islam berjalan mudah. Salah satunya dukungan dari penganut agama lain seperti Yahudi yang merasa tertindas oleh kekuasaan Visigoth. Penguasa sebelumnya tidak toleran terhadap agama di luar Kristen. Bahkan penganut Yahudi sebagai komunitas terbesar masyarakat Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen dan mereka menolak akan dibunuh. Dengan munculnya Islam, mereka merasa terbebas dari peraturan-peraturan sebelumnya sehingga melakukan pemberontakan membantu melengsarkan pemerintahan Visigoth. Faktor lainnya adalah karena pasukan Spanyol tidak memiliki semangat dalam peperangan. Selain itu terjadi perselisihan di dalam pemerintahan Spanyol. Masuknya Islam ke Andalusia atau bisa disebut Spanyol memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kebudayaan di Eropa. Kemudian Islam telah membuka jalan bagi munculnya peradaban Eropa di masa yang akan datang. Kemajuan itu berdampak pada terjadinya Renaissance atau kebangkitan di Eropa selama pada abad pertengahan. Hal itu terjadi lantaran Eropa pada masa sebelum Islam datang masih sangat terbelakang dan diliputi oleh kegelapan atau yang bisa disebut dengan The Dark Age. Selama rentang waktu kurang lebih 7,5 abad, umat Islam di Spanyol telah mencapai kemajuan yang pesat baik di bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, Islam di Spanyol telah mulai membangun pada awal abad ke-9 Masehi selama masa pemerintahan Muhammad Ibnu Abdur Ar-Rahman. Kebijakan mengenai filsafat kemudian dilakukan oleh penguasa selanjutnya Al-Hakam yang mengeluarkan kebijakan untuk mengirimkan hasil karya ilmiah dari timur dalam jumlah besar ke wilayah Andalusia. Kebijakan itu telah menjadikan Cordoba sebagai pusat pengetahuan Islam di Eropa, sejajar dengan Baghdad atau yang bisa disebut dengan Irak. Beberapa tokoh filsafat yang lahir pada masa itu adalah Ibnu Bajjah, Abu Bakar Ibnu Tufail, Ibnu Maimun, Ibnu Arabi, dan masih banyak lagi. Peradaban Islam di Andalusia dalam bidang sains melahirkan banyak tokoh penting yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang banyak digunakan di dunia timur maupun barat.
seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang matematika dan ahli ekologi. Selanjutnya ada Ibnu Safad dan Al-Kimi yang ahli dalam bidang matematika dan teknik. Dalam bidang fisika, salah satu tokoh paling terkenal adalah Ar-Razi. Ia adalah ilmuwan Islam yang membuat dasar ilmu kimia dan menolak hasil-hasil yang tidak ilmiah. Ar-Razi juga menemukan rumusan klasifikasi bintang, tumbuhan, dan nomorial, serta membuat sejumlah substansi proses kimiawi. Tidak hanya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan saja, penguasa Islam Spanyol pun sangat memperhatikan pembangunan fisik yang terjadi di wilayah Andalusia. Di sana telah dibangun fasilitas-fasilitas publik untuk menunjang kemajuan peradaban seperti perpustakaan yang jumlahnya sangat banyak, gedung pertanian, jembatan, saluran irigasi, dan lain sebagainya. Bangunan-bangunan penting itu ditata dengan sedemikian rupa sehingga terlihat sangat rapi. Menurut para ahli, di Cordoba terdapat 700 masjid dan 300 tempat pemandian umum. Bangunan istana yang sangat megah pun dibangun sana, seperti Istana Raja Az-Zahra dan Istana Alhambra yang memiliki arsitektur sangat indah dan megah. Nah, itulah kejayaan Islam pada masa di Eropa, terutama di Spanyol. Nah, itulah sejarah proses masuknya Islam dan kejayaan Islam di negeri Spanyol.